الهجرة رحلة هادينا. Alhamdulillah kita sampai kepada hayatus sholat. Melanjutkan kemarin. Jadi hayatus sholat. Ada fardu sholat, ada hayatus sholat. Kalau fardu sholat itu tidak boleh ditinggal. Rukun, yaitu rukun di dalam sholat. Niat takbir berdiri baca Fatihah, rukun tumanina, i'tidal tumanina. Nah itu tuh ya. Sujud tumanina, duduk datar dua sujud tumanina. Kemudian tasahud akhir, membaca salawat kepada Nabi, kemudian membaca salam. Nah itu jangan sampai kelewat. Jadi niat takbir berdiri pun boleh duduk bagi yang tidak mampu, walaupun itu rukun. Ya, ada 17 di dalam kitab Safinatun Najah. Di dalam kitab Fathul Qorib ada 18. Ditambah di dalam kitab Fathul Qorib, yaitu sebelum salam ada niat keluar sholat. Kalau kitab Durusul Fiqih juz pertama dalam sekolah madrasah itu ma'arkanu sholati, itu kan bisanya ada berapa rukun sholat. Arkanu sholati, rukun sholat, gitu kan zaman dulu, zaman sekolah madrasah. Sekarang udah langka itu pengajian kayak gitu ya, nggak ada sekarang ya. Rukun sholat itu di madrasah tuh ada Durusul Fiqh 1 sampai Durusul Fiqh 6. Nah kalau di situ rukun sholat ada 13, kadang di kita mah makanya yang 13. Sebenarnya yang 13, yang 17, yang 18 rukun sholat sama baik. Kalau yang 13 jadi satu ruku sama tumaninah. Kalau yang 17 ruku ya ruku, tumaninah ya tumaninah. Tuh, ruku ya ruku, tumaninah ya tumaninah. Wahayatuha khamsata wahayatuha. Dan adapun hayatnya sholat, khamsata asyara khoslatan, ada 15. Raful yadaini inda takbiratul ihram, yaitu ada yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ya, berarti takbiratul ihram itu yang mana? Takbiratul ihram itu takbir setelah niat. Usolli fardul isya'i arba'a rakaati mustaqbilal kiblati ada ma'muman billahi ta'ala. Nih takbir baru tuh Allahu Akbar. Nah itu lafaz Allahnya dipanjangkan. Enggak boleh ditambah diselipin wawu wallahu akbar atau Allahu Akbar. Enggak boleh ya. Udah Allahu Akbar. Atau Allah Maha Agung ulah. Atau Allah Maha Besar, jangan. Ya. Pakai bahasa Arab. Enggak boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, pakainya kalimatnya takbir adalah Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Kadang jadi Allahu Akbar, bukan Allah. Ya, lam nih, al. Jadi lam, al dulu. Orang sekarang itu Allah. Banyak tuh. Bocah kecil, bocah TK Allah. Ya, Allah. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Bukan Masya Allah. Lamnya tafhim. Tebal. Allah. Ya, Allahu Akbar. Menurut Syekh Nawawi, lafaz Allahu Akbar lamnya boleh dipanjangkan sampai 7 alif, berarti 14 harkat, supaya minimal menurut rukun itu ada 3, ada qalbi, ada fi'li, ada qauli. Nah minimal kita khusyuk, kita usul
ketika lapad Allah. Jadi Allah, mantengin hati kepada Allah, sambungkan hati kepada Allah. Jangan ketika kita mengucapkan Allah, ingat ke warung, ingat ke jalan, ingat ke dagangan, ingat kemana-mana, ingat ke rumah, ingat dompet hilang. Jadi ketika lafaz Allahu Akbar, hati kita tenangin. Makanya Syekh Nawawi sampai panjang, boleh 7 alif, berarti 14 harakat. Jadi Allahu Akbar. Nah, itu panjang. Ya, kita mah kadang-kadang Allahu Akbar, ini gimana mau nyampenya, ya? Ada yang gitu kan, Allahu Akbar, gimana mau nyampenya ke Allah, ya? Udah kabur, Allahu Akbar. Harusnya Allah. Nih, ketika takbiratul ihram kan wajib. Makanya lafaz Allahnya panjangkan, hati hadirkan, usulkan, sampaikan hati kita kepada Allah. Minimal kita khusyuk pada di tempat takbiratul ihram. Kali kemana-mana mah belok baik. Pas ruku ingat utang. Ingat utang. Kalau kita ingat utang ngomongnya, lagi ruku atau lagi sujud, sampai banyak sujud sampai lama, ya Allah, biarin utang saya lunas kan gitu. Kebanyakan kalau sujud lama boleh, ya, tapi kalau lagi sendiri, lagi bermakmum sujudnya kelamaan, batal. Kenapa batal? Mudah ketinggalan rukun sama imam. Rukun tuh, ada rukunnya di situ, membaca tasahud, kemudian membaca sholawat, kemudian membaca salam. Berapa rukun tuh yang kelewat? Dia masih sujud baik, imam udah sholat, udah salam, assalamualaikum warahmatullah. Kalau mau sujud lama, sholat sendiri, ya. Jangan sampai sholatnya berjamaah, tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Jadi berjamaah itu harus mengikuti imam, bukan mengikuti sekarep dewek, ya. Bukan semau sendiri. Ada imam, ikuti imam. Selesai imam, baru makmum. Itulah tata cara sholat berjamaah. Waraful yadaini indar ruku. Yang kedua, mengangkat tangan ketika akan ruku. Wa indar raf'i minhu, dan bangun dari ruku yang namanya i'tidal. Wa wada'ul yamini 'ala shimal. Kemudian yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini, ya, baina surati, ya nih, di bawah apa ya, di atas pusar lah, ya gitu. Jangan begini mentang-mentang di atas pusar, kelewat zaman sekarang mah. Di atas pusar begini sulatnya, ini. Itu mah bukan di atas pusar, di atas dada, di atas pusar, di bawah dada. Tekep nih. Ini yang dua kemari. Gitu. Di pergelangan tangan. Ya, nih gini. Pergelangan tangan. Ini. Jadi di bawah dada, di atas pusar. Jangan di bawah pusar. Begini. Gitu. Ya begitu aja sholatnya. Gitu, ya. Jangan di bawah pusar begini sholatnya. Tapi itu mah sunnah hayat. Walaupun tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri tetap sah. Tapi menurut Imam Syafi'i ini supaya apa nih? Supaya sholatnya fokus, tangannya enggak keluntang-kelantung, ya. Kalau kita tangannya enggak begini, Pak, begini kan, kalau begini nih, ini tuh gini-gini baik, ngayun melulu, ya. Kada begini batal ini, ya.
Tiga kali, 1, 2, 3. Makanya Imam Syafi'i habis ruku, kemudian i'tidal bangun sami Allahu liman hamidah, itu begini. Maksudnya supaya tangannya itu enggak gelantungan, enggak begini. Gitu, ya. Kadang-kadang kita begini. Kalau mau begini, tekap begini tuh, diem di sini nih. Ya diem, ya. Udah gitu sami Allahu liman hamidah. Nah, begini udah. Jangan begini. Ya. Jangan nganggang, jangan ngayun tangannya. Wa inda wadul yamini ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa tawajjuh, dan tawajjuh. Kemudian wal isti'adah, membaca ta'awud. Wal jahru fi maudhi'ihi, mengeraskan suara itu pada tempat yang memang harus dikeraskan. Itu ta'awud dulu tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Kalau sholat sendiri, ya dikerasin sedikit. Jangan sholat diem gitu. Karena kalau kita mah padahal nih azan tuh. Azan ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab. Kita makan kalau sholat Jumat diem baik kalau azan. Kalau tidur ya sunnah dijawab. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, atau boleh juga apa bacanya? La haula wala quwata illa billah, atau Allahumma ij'alni minal farihin. Gitu boleh. Mau Allahumma ij'alni minal farihin, mau apa tadi? La haula wala quwata illa billah. Allahumma ij'alni, ya Allah jadikanlah aku minal farihin, orang yang meraih kemenangan. Itu ada dalam kitab Tanwirul Qulub. Jadi Allahumma ij'alni minal farihin ketika azannya pas apa teh? Hayya 'alal falah. Mari kita raih kemenangan. Berarti Allahumma ij'alni minal farihin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang meraih kemenangan dari godaan setan. Wa tawajjuh wal isti'adah wal jaru fi maudhihi wal israru fi maudhihi, dan mengsirkan, memelankan bacaan yang memang harus dipelankan. Kalau maghrib, isya, subuh, nah itu kan pencang tuh bacanya. Fatihah. Kenapa sih bacanya kalau subuh mah kenceng bacanya? 3 waktu tuh ya, maghrib, isya, subuh. Kalau duhur sama asar mah disir. Nah itu ada ceritanya. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy yaitu akan mempersekusi Rasulullah, mendolimi Rasulullah kalau disir bacaan. Maka kalau pada waktu itu, makanya bacaan Rasul disir. Nah kalau maghrib, orang-orang kafir jahiliyah itu pada ada yang nyembah matahari, ada siap-siap untuk makan malam. Ya, maghrib tuh untuk makan malam. Jadi makanya Rasul mengeraskan bacaannya. Orang-orang kafir Quraisy kalau waktu Isya udah pada tidur. Ya. Subuh apalagi, subuh ya. Subuh masih tidur. Udah pada tidur. Atau juga ada persiapan untuk menyembah matahari. Nah, kenapa sujud 2 kali, enggak sekali? Nah, itu juga ada hikayatnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, ya, maka para malaikat bersujud. Hanya satu yang tidak bersujud. Sopo? Iblis. Maka Allah murka kepada
iblis. Bangunlah malaikat kena murka. Akhirnya malaikat sujud lagi yang kedua. Tuh itu. Makanya sujudnya menjadi 2. Sujudnya jadi 2 kali dalam hikayat. Wa qiraatus surah wa ta'amin. Membaca amin. Gimana amin? Bacanya amin. Setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kelarin dulu tuh lin. Amin. Gitu ya. Jangan baru waladdallin. Amin. Nah, kelarin dulu sampai lin baru amin. Wa qiraatus surah, membaca surah. Baik surah yang pendek maupun surah yang panjang di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi surah enggak usah panjang-panjang, apalagi se-Qur'an enggak ada. Ya, enggak ada manusia yang menghatamkan satu rakaat satu Qur'an. Ya, enggak ada. Nabi aja kagak pernah. Ya, Nabi enggak pernah. Enggak ada enggak ceritanya atau hadisnya Nabi sholat hatam Quran? Ada enggak? Enggak ada, ya. Enggak ada. Jadi tidak ada orang wah se-Quran sehari semalam itu udah kelar-kelar itu. Nah, ya. Sekuku baca Quran, bacaannya sabbah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu segitu tuh, sehari semalam itu bacanya. Kalau sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 2 hari. Ya, 2 hari. Itu mah. Wa qiraatus surah ba'dal Fatihah. Wa takbiratun indal khafdi. Mengucapkan takbir setiap bangun dari gerakan salat, indal khafdi. Itu namanya takbir intiqal. Wa rafi ya liruku wa ruku. Kemudian wa qaulu sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu. Tusun hayah itu. Makanya kayak sholat tarawih ya. Walaupun sholat tarawih cepat, Bapak cuman bisa tumanina. Lagi sholat tarawih imamnya cepat. Pembalap atau imamnya cepat. Terus aja sholat. Enggak keburu. Baca Rabbana walakal ham atau baca tasbih ruku itu enggak keburu. Subhana rabbil azim bihamdi. Yang penting sudah tumaninah biqadri subhanallah, maka itu udah sah. Tapi kebangetan. Ya kebangetan kalau cepet mah ya. Sholat minimal ada tumaninah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya masih panjang ini, ya masih panjang karena waktunya batasi, ya. Semoga bermanfaat. Nanti kita sambung. Semoga kita diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istiqomah menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu sudah sering saya bicarakan bahwa ngaji mah enggak wajib bisa. Ngaji mah enggak wajib bisa. Yang wajib adalah menuntut ilmu. Terus barangkali kalau kita terus rajin istiqomah menuntut ilmu, kita jadi bisa. Dan kalau sudah bisa, kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.